Mana gue pas sebelum casting, pas datang belum mandi. Kan gue pikir ya udah kayak, kan gue dulu jorok mandi kan. Ya udah yang penting gue cakep, udah datang casting udah itu pulang. Ternyata Gak kan, berharap juga kan? harus sampai reading sampai sore. Akhirnya gue numpang mandi di Paso. Di handuk kecil apa segala macam kayak gitulah, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Karakternya Ustadz Ahmad itu orang yang sabar, orang yang santun, orang yang suka menolong, orang yang sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya, berusaha ngebangun keluarga yang harmonis, seperti itu. Tapi di akhir cerita, segala keindahan yang terjadi di keluarga ini berubah 180 derajat. Kalau emang penampakan kayak hantu atau yang kayak iblisnya itu kayak ya ada. Tapi yang bener-bener ngeri itu sebenarnya ya kayak ya looknya manusia, tapi Benar. sifatnya gitu loh, sifat yang ditimbulkan, terus kayak apa yang dia lakukan itu justru kayak lebih Serem ya? lebih menakutkan gitu loh dibanding kayak cuma kayak fisiknya yang kayak gimana Yang hancur gitu. hantu-hantu gitu ya. Halo, balik lagi di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada Kak Poppy Sofia. Hey. Sama Kak Doni Alamsyah. Halo, Halo, welcome semuanya. to Tablet Bintang Terima guys. kasih. Jadi Terima kita kasih mau ngobrol semuanya. programnya Bincang Bintang Iya. namanya. Untuk sobat bintang di rumah. Oh, Sobat Bintang. Yes, Sobat panggilan kita Bintang. Sobat Bintang. Halo Kak, apa Halo, kabar Sobat Kakak Bintang semuanya. nih? Halo Bantang, Sobat Bintang Batang. Oh Batang, Sobat Bintang. Sobat Bintang. Enggak, udah lupakan saja. Apa kabar nih, baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk-sibuk promo nih ya. Ya karena pastinya. sebentar lagi film kita mau tayang 15 Mei. Nonton ya. Nonton dong. Nanti pada nonton ya ini, tolong semuanya. Kita diundang ya, nggak premnya boleh ya. Iya dong, harus. Rame nonton kita. Untuk tim tabel bintang. Oke. Kak Poppy Sofia nih, kita kedatangan anak motor nih Kak Poppy Sofia. Bener gak sih? Anak ibuku dan bapakku. Iya bener. Hobinya anak motor gitu. Hobinya ya bermotor. Kamu punya berapa motor sih Kak? Waduh, langsung tanya ya. Belum hitung ya. Langsung Ada aku punya Vespa VBB 1, terus punya DT 101, terus aku punya Husky Varna yang FE 250 untuk trail 13. Bukannya sombong ya. Habis tanya gitu sih. Terus apalagi ya? Ada motor Inggris juga yang Matic namanya Skomadi yang mirip sama Lambretta, itu 1. Berapa tuh tadi ya? Ada motor listrik baru namanya Uwinfly, aku juga baru. Ada Ada anak motor. merek semua gue sebutin. Ini anak motor penganga Kak. Terakhir aku baru akhirnya kesampaian punya Harley gitu. Oh. Akhirnya kesampaian. Sombong ya? Congkak nggak sih? Kalau boleh aku Aja tanya sih, ditanya. harganya, itu makin sombong lagi. Segitulah ya. Ya Harganya gitu. begitulah. Ada nggak sih nama-nama spesifik dari motor-motor kamu? Kan sekarang orang ngasih nama motornya, misalkan ada nama cewek, cowok Ujang gitu, ada panggilan tersendiri gitu. Dari motor-motor kakak tuh ada nama-namanya nggak? Pasti Dikasih nama. Pasti, karena kan kita pas baru punya tuh kayak sayang banget kan, sampai dimandiin sendiri. Terus Belum dirawat lah ya. dirawat dan dimandiin. Aku hobinya mandiin motor, kayak bener cuci motor sendiri. Jadi kayak ngerasain apa yang kita punya tuh kayak lebih sayang gitulah, dirawat. Jadi kalau kadang cuci di steam ada baretnya atau apa, kayak bersihan gue deh. Iya kayak kurang bersih deh gitu. Gitu. Terus enggak sih, kadang-kadang kalau nggak punya waktu ke steam juga. Cuma kalau nama-nama ada pasti, kayak Vespa aku namanya Dewi Hera, Dewi Perang Hera. gitu, Dewi. Karena itu dari nama dari sebelum yang punya nama, yang punya Vespanya gitu. Berarti lebih sering pakai Vespa itu ya sekarang? Tergantung. Kalau lagi mau Vespaan sama teman-teman pakai Vespa, pakai itu. Terus misalkan kalau lagi pengen nyantai, kadang Jakarta mau pakai hari-hari, kalau pakai kopling gitu kan nangis gitu. Iya macet ya. Ya kan? Macetnya, yoi. Akhirnya pakai Pegel. Matic gitu. Terus aku punya DT karena warnanya hijau, jadi dinamain Joni. Joni gitu. Oh, Joni. Terus ada kepanjangannya. Ada. Terus apalagi ya? Apalagi motor? Oh iya, ada Husky Varna aku yang buat trail namanya Brew. Brew, terus
Cuma yang Sukamadi sama satu lagi yang Harley itu belum punya nama. Karena lagi belum semedi gitu, ini namanya apa gitu. Berarti nanti di-update lah ya, kita tahu namanya siapa gitu. Iya Kita sih. tunggu aja di Instagramnya Kak Poppy. Bener, ya begitulah. Mas Doni motor yang kemarin ada namanya nggak? Apa ya namanya? Belum, nggak ada namanya sih. Mas Doni koleksi motor juga? Enggak sih, Oh, cuma enggak. buat ngantor aja. Kemarin pas kita lagi datang ke kantor berdua, aku pakai motor, Mas Doni pakai motor, pas banget kan? Iya. Iya. Berarti punya motor banyak juga kayak Kak Poppy? Nggak banyak. Oh Bukan, enggak. aku jadi bohong. Jadi patokan. Nggak, ini kan netizen penasaran gitu. Nggak bakal dihujat kok, tenang aja, aman. Iya paling kayak suami aja kan. Kayak kamu ngurusin hobi banget, iya kamu mau bahagia nggak hidup sama aku ya? Iya, benar-benar. Ya udah biarin aja kan. Kan sama kayak suami. Self suami- reward kan? Iya, suami juga kan kadang suka ada yang izin mau mancing, apa hobi. Istri juga kan manusia. Iya benar. Sama, emang kita terbentuk dari umbi-umbian? Enggak dong. Kita juga manusia yang butuh berhobi, Iya. ya pengen Apalagi kan udah berbahagia syuting, juga. capek kan, mau healing tuh ngapain ya? Kan enak melihat motor-motor. Iya. Iya. Mungkin kalau hobi kalian di luar motor nih untuk Kak Poppy sama Mas Doni nih, selain suka motor tuh kalian sukanya apa? Selain motor ya, selain motor, Kamu. traveling sama tanaman saya sih. Oh, koleksi tanaman-tanaman gitu di rumah? Enggak, emang Nggak suka seneng ngutil ngurusin. tanaman yang Suruh ini. Enggak ya mas ya? Enggak. Oh, tapi tanaman banyak mas. Iya, ngurusin tanaman lah di rumah lah gitu. Pantesan gue bilang lo tahu terubus nggak? Tahu banget. Iya, buah-buahan, gitu. Iya. Tanaman buah-buahan. Paling suka tanam apa tuh mas? Kayak, aduh aku suka banget nih sayur tanaman sih. ini. Oh sayuran. Sayur-sayuran. Biar langsung di itu ya konsumsi ya. Karena apa namanya, nanamnya cuma sebentar, antara ada yang 3 minggu gitu. Apa tuh yang 3 minggu? Bayam 3 minggu. Pakcoy pernah nggak? Pakcoy itu 2 bulan. Wih, Terus apa namanya? hidroponik Tapi enak. apa di tanah? Ada Ih, kita lagi Ada yang tanah, Kita jadi kepo ya. bersama. ada yang tanah, ada yang Cocok hidroponik tanam. gitu. Oh gitu. Iya. Di rumah ada hidroponik. Wih, Keren banget. Berarti buat bahan masak udah lumayan dong ya, nggak usah beli lagi di luar gitu. Yang enggak juga sih. Tapi kalau misalkan lagi panen misalkan, ya udah makan dari situ. kan enak kita nggak pakai pestisida juga kan. Enggak. Paling buat untuk hamanya apa Mas Doni? Pakai ini apa namanya? Vetsin? Bawang putih. Oh bawang putih. Kulitnya bawang putih kayak gitu-gitu. Oh, jadi baking soda ulet-ulet gitu. Oh ya? Iya. Yang alami-alami Enak aja ya? gitu. Seru tuh. Ini jadi hobi baru nih berarti kepikiran. Enggak sih kayaknya. Aku nanam nggak tumbuh deh. Aku nanam ini aja, nanam kepercayaan diri. Banget nih Mas Doni. Nah untuk Mas Doni lagi nih, kan Mas Doni sering berpetualang. Tadi kita ngeliat nih Instagramnya Mas Doni nih. Sering ke pantai, gunung. Boleh gak sih Mas rekomendasi tempat di Indonesia yang wajib banget didatangin nih buat netizen Sobat Bintang di rumah? Buat gunung sih tempat yang ngangenin itu Rinjani. Rinjani. Rinjani itu tempat yang ngangenin tuh. Kayaknya udah banyak juga yang sering orang Ya, naik gunung iya. Rinjani ya. Dan kalau misalkan punya waktu seminggu gitu, mulai dari Sembalu naik nanti turunnya dari tempat yang lain, itu enak banget tuh. Ada savana, ada apa namanya jalan di antara tebing-tebing gunung, ada danaunya. Rinjani tuh udah ada ini ya Mas treknya ya? Udah ada trek. Udah nggak terjal lagi gitu ya? Enggak, Kayak gunung-gunung Ada spot yang terjal namanya Puncak Harapan. Jadi kalau misalkan kita naik di apa namanya tahapan Puncak Harapan itu kita bisa ngelihat puncaknya 7 kali. Jadi wah dikit lagi nyampe nih gitu. Padahal Ke puncak, tipu. ada lagi. Ternyata masih jauh ya? Naik lagi, ada lagi gitu. Sampai Apa 7 kali. halusinasi kali Mas? Kok kita capek kali ya nih gitu? Pokoknya Puncak Harapan. Ngarep sampai udah sampai kayak gitu. Emang dinamain Iya. seperti itu Iya, karena kan berpasir, susah naiknya. Tapi seru begitu selesai itu kita ketawa-ketawa gitu. Apa serunya sih susah-susah gitu. Terus mentang-mentang ada apa yang bawa apa? Yang bawa bawain- tas-tas carrier. itu bawain ya. tas kita apa tuh namanya? Tempatnya enak banget. Porter Pop. ya? Porter. Tempatnya enak banget, Pop. Enak banget, savananya tuh sejuk, pemandangannya keren, terus yang tebing-tebingnya tuh tebing-tebing gede kayak gitu. Tapi kan Wah, susah keren payah kesananya. Iya. Pengen langsung ke pantai nggak sih nongkrong gitu, sunset, apa Iya. musik gitu. Berarti mungkin hobinya beda kali ya. Iya, kalau Mungkin pantai self juga reward ya. suka. Mas Gua Doni. nggak harus ke gunung, pantai juga suka, laut juga suka. Ada pantai gitu. rekomendasi apa tuh Mas yang bisa kita datangin gitu? Pantai-pantai yang keren tuh adanya di pokoknya sekitaran Flores, sekitaran Papua. Pokoknya Indonesia Timur itu buat cantik. Putih, pasirnya juga halus, di Key juga pasirnya halus banget gitu. Biasanya kalau ke gunung tuh enaknya sama siapa Mas?
biasanya sama temen jauh. kah? Sekarang ini sama istri. Oh istri juga hobi naik gunung? Nggak hobi, gue paksa. Bagus. Emang harus begitu? Gue paksa. Berarti suaminya harus dipaksa. Ya udah dong, makanya gue nikahin. Oh, Gue yang nikahin. Iya makanya jadi sejalan ya itu ya betul ya Mas. Harus ada pasangan. Berumah tangga tuh gitu. Kalau nggak mau ikut ya udah. Kayak tapi kalau ribet gak sih Mas? Kalau cewek kan biasa kan banyak ribet, ya perlengkapannya ribet. pasti Tapi naik ya gunung udah tuh. karena kita maksa jadi kita harus ya udah. Kita maksa. Harus kita juga Jadi, tanggung jawab ya, kita tanggung harus jawab. terima resiko capeknya, Ya, kalau- ngeluhnya. Kayak nyelam aja kan dia kan sebenarnya dia nggak begitu suka sama kedalaman gitu kan. Ya harus ditarik kayak gitu. Kadang-kadang dia kan suka buoyansinya masih apa namanya, kadang-kadang suka lupa kalau misalnya ada kejadian apa, ada ikan kah, ada apa gitu. Kadang-kadang misalkan ya, di waktu kita nyelam kan nggak boleh naik ke atas kan, bahaya kan gitu. Kita harus ditarik, pegangin ke bawah, diving Itu harus bareng belajar lagi. pernafasan banget berarti ya. Emang kita naik Belum turunnya, panikan. Bener-bener. Iya. Kalau ada ikan apa lewat ya kan kita kadang-kadang nafas iya, Ikan apa tuh ada gitu. hiu gitu. takut Gede lah kan. Ikan-ikan di mana? Ikan-ikan di Laut ya. Laut Timur tuh emang gede-gede. Kalau misalnya kita ngeliat ikan, ada namanya ikan cuek. Kita panggilnya sebenarnya ada Dia dipanggil nggak nengok tuh ya pasti dia cuek banget tuh. Cuek. nama bulenya keren, GT. Nama Indonesianya cuek. Oh yang suka dimakan, Iya. yang suka dijadiin ikan Tapi kalau bakar. di laut, Itu besar-besar ya? Gede-gede gini. Tapi itu nggak bahaya Mas, maksudnya emang boleh diperbolehkan untuk nyelam di situ gitu. Boleh. Tapi kita kan boleh. kalau di spot nyelam kita nggak boleh ganggu ikan. Peraturannya Oh, iya, begitu. benar. Nggak boleh harpun, nggak boleh Apalagi ganggu nangkep nggak ikan boleh. gitu ya. Kayak Ada peraturannya. bener-bener ya kita mau diving aja, mau lihat keindahannya Iya, aja gitu, pure itu ya. Nah, kalau misalnya ada ngelihat ikan-ikan gede gitu, kadang-kadang suka panik ya, harus Jiper. pegangin. Pasti emang gitu. harus Iya. ada pembelajaran dulu sebelumnya gitu ya sama Iya, memangnya. orang-orang Harus belajar sama ikan cuek itu. Harus cuek. Cuek aja. Cuek gitu. aja. Harus cuek. hiu gitu. Iya. Oh ada. Ada hiu kan ada black nggak tip sama kebayang. white tip. Kalau black tip itu dia ganasnya di malam hari. Kalau yang white tip itu dia nyari makannya siang hari. Jadi kalau misalkan Ini nggak menyerang kita nggak sih? kalau kita banyak yang kita pakai peralatan selam yang mengkilat krom-krom gitu, hati-hati sama white tip Oh siang-siang. menarik dia kayak itu Iya. tuh tertarik kayak Penasaran pengen. dia suka hiu itu kayak anjing, dia suka penasaran sama apanya yang mengkilat-mengkilat, suka dicetok di. Oh jadi nggak boleh pakai baju yang terlalu Iya, itu. nggak boleh yang Jadi manusia mengkilat-mengkilat. silver Sama nggak boleh biasanya nyelam tuh. iya nggak boleh nyelam tuh. Langsung sekali hap. Manusia silver juga luntur sih. Kamu nggak kepikiran mau nyelam nggak? Enggak, aku mah kayak kalau nyelam pernah, suamiku suka nyelam. Terus dia sempet ngajakin aku Nggak juga pernah kan. Maksa. Terus gua kalau equalize kayak kuping gue tuh aneh sebelah Mas. Yang satu kadang Iya, bisa, iya. yang satu enggak. Kan itu bikin panik. Hmm, Udah gitu kalau bawahnya terumbu karang kan nggak boleh kena kan. nggak boleh kena. Terus jadi kayak gimana ini hidup ini susah Nggak boleh banget. ngerusak ya soalnya. Nggak Udah, boleh, nggak tuh boleh. udah pas naik ke atas gue ngoceh aja, nggak enjoy gitu. Gue mah yang Makanya lain aja. harus dipegangin, jangan kena karang, pegangin gitu. Jalur darat aja berarti nggak mau Iya, hobinya. darat, maksudnya laut juga seru sih, cuma kayak nggak di bawahnya gitu. Kalau berenang suka. Oh ya kayak sebatas rekreasi aja gitu. Mah. Nah ini denger juga Kak Popi sering liat karaoke, bener nggak? Iya sih kan. Hobi ya? Karena sekarang ya maksudnya kayak dari tahun kemarin sih lagi rame juga kan lead karaoke Iya, di mana gitu. Sampai kayak Vindes aja ada, terus apa siapa prediksi aja ngelit gitu apa gitu. Seru kan? Seru bener. Seru banget, dan untungnya kita masih belum ada urusan kayak apa sih kayak royalti gitu-gitu kan untuk lagu yang dipakai, karena kan konteksnya masih karaoke gitu. Jadinya Masih off air gitu ya? seru sih. Dan kebetulan kan aku kan kayak ada komunitas gitu kan, komunitas motor lah namanya Main Cantik Indonesia, dan si komunitas itu pernah diajakin ngelit karaoke. Tapi ngelitnya kan kadang suka masuk bar, kadang Iya. kemana. Wah komunitas gue nggak boleh nih masuk brand-brand itu gitu kan, maksudnya. Akhirnya bikin lah sendiri namanya Cantik Berisik, karena kita berisik aja gitu. Itu nggak usah, nggak ada brand pun nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah gitu. Itu sih seru sih. Ngelitnya sama siapa Kak? Teman-teman selebriti kah ada? Paling sama teman-teman siapa ya? Kayak aku kan kemarin sempat syuting series Skandal, ada temen dari sana namanya Dame, terus ada sama Kia Putri juga kadang suka, terus sama Neng Risma, terus sama teman-teman semuanya kadang
terakhir sama Wendy di acara Synchronize. Oke, Kak Popi nih, Kak Popi kan dikenal kepribadiannya unik dan bebas gitu ya, free gitu. Bagaimana sih Kak Popi menjaga keaslian di tengah tuntutan industri hiburan ini? Sebenarnya kayak batasan-batasan sih pasti ngerasain juga Pasti kan. ada ya. Kadang-kadang kita walaupun kelihatannya aku bebas merdeka, tapi tetap aja kayak masih ada pakem yang ya bikin aku nggak Ada bisa remnya gitu ya. Kayak gitu dari menghadapi itu ya seluas mungkin lah. Asal masih on track lah. Iya kayak gitu. Tapi di sisi lain aku juga nggak mau sampai kayak misalkan kamu terlalu ini, misalnya di request sama suami gini diatur banget atau gimana, ya aku pasti akan berdiri di atas diri aku juga, karena biar gimana pun fase menemukan diri sendiri itu menurut aku nggak gampang. Benar. Jadi ketika kayak kita udah nemuin terus ada orang yang ingin merombak kita atau apa, kayak menurut aku ya negosiasi boleh, tapi kalau bikin aku berubah tapi kayaknya ini terlalu ini kayak nggak gue banget ya, aku pasti bersuara sih gitu. Benar. Kan kita yang tahu sendiri kan Iya. sebatas apa diri kita. Pokoknya gitu. Yang penting nggak bebas-bebas banget. Enggak ya. lah. Hashtagnya bebas, nggak bebas-bebas banget. Enggak, biasa aja. Aku juga kan kelihatannya begini tapi kan tetap kan udah nikah, udah Bener. gimana, lebih teratur lah. Gitulah, nggak reman-reman banget. Reman. Tapi nggak reman ah. Enggak, tuh tatonya juga tuh jadi tuh tato aku tuh. Kayak lalat. Aman ah. Oh, Nah, untuk Mas Doni nih, apa sih nilai hidup yang selalu Mas Doni pegang baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi Mas Doni? Waduh. Oh, Tasya. Berat ya. Kok jadi, ada ayat ini berat di sini. Pertanyaan kedua aja. Khusus Mas Doni nih. Gak apa-apa. Aku selama promo sama dia banyak petuah tanpa kau Iya. sadari ya, gue yang kayak berkaca diri, anjir. Enggak, kan gue ngomongin film. Iya, tapi kan tetap kan kita mendengar. Kita kan pengen Iya, kulik iya. dulu lebih dalam nih kehidupan pribadi Mas. Coba dong. Aduh, prinsip hidup. Jangan pernah jauh dari Sang Pencipta. Wih. Benar. Paling Singkat padat jelas dah itu. apapun yang dia kasih, prinsip-prinsip yang dia kasih itu semuanya baik dan saya coba jalanin sebaik-baiknya. Walaupun banyak bolongnya, cuman yang penting usaha. Semakin kesini kan kita yang dicari apa sih gitu. Benar. Tapi biar gimana pun prinsip hidup aku pengen menjalani hidup aku sampai habis waktu aku di sini dengan apa ya? Gue hidup mesti bahagia, Benar. gue hidup mesti happy. Karena hidup cuma sekali juga ya. Iya, nggak bisa ini juga kan. Nggak bisa reinkarnasi juga. Ya, kalau bisa sih milih ya, pengen ya. Terus di sisi lain ya udah tahu dikasih kesempatan cuma sekali, masa iya sih lu nggak mau pergi setelah keinginan lu tahu nih lu pengen itu ya, masa iya sih lu nyamperin itu sih menurut gue sih. Tapi apa yang gue lihat dari Poppy sebenarnya, Poppy itu emang benar-benar ngejalanin fitrahnya sebagai manusia banget dan sangat bersesuaian dengan apa yang Apa tuh dengan contohnya yang, tuh? apa yang digariskan Tuhan Untuk Kak Popi. untuk manusia. Oh. Sebenarnya Poppy ini sebenarnya dia ngejalanin, mungkin secara luarnya bentuknya Reman gitu ya. cuman dia tuh benar-benar ngejalanin fitrahnya dia sebagai manusia loh. Yang selama ngobrol-ngobrol di lokasi syuting dan segala macam gitu. Wah, lu ternyata Tanpa disadari ya. tanpa disadari ya gitu. Mas Doni, kan gue cuma pengen merdeka doang mas. Ya iya emang Iya, bener. bener sih. Berarti nggak cuma Kak Popi doang yang dapat pembelajaran dari Kak Doni. Kak Doni pun banyak banget ya dari Kak Popi. Belajar jokes bapak dia. Belajar dengan jokes ya. Oke. Makasih loh Mas Doni. Sama-sama. Oke, seiring bertambahnya pengalaman kalian nih di dunia acting tuh, apa yang paling berubah dari cara kamu memilih peran dalam film? Melihat dari ini sih ya, kalau di film itu biasanya yang pertama kali saya lihat tuh statement dalam film. Statementnya apa? Kalau misalkan dalam sebuah film itu nggak ada statementnya, arti filmnya lemah. Dalam penceritaan, message-nya akan lemah. Ceritanya juga akan nggak terfokus mau bercerita apa. Kuat gitu. lah ya Iya. ceritanya. Lebih ke dari story, saya ngeliatnya statementnya. Setelah itu yang saya lihat adalah treatment dari direkturnya.
tiga dan karakter, statement, treatment, sama karakter. Yang saya lihat kalau misalkan 3 itu udah aman, karakternya bagus, karakternya kuat, kita bisa ngulik, terus juga treatment directornya juga bisa ngerasa jadi karakter bisa jadi menyenangkan pada saat di develop. Lokasi, iya. Nanti pada saat jadi film juga akan jadi tontonan yang menarik. Makanya seru nih, film ini akan jadi seru nih gitu. Dan statementnya kuat, udah jalanin. Kalau Kak Popi sendiri? Aku kayak gak punya jawaban yang keren kayak gitu deh. Udah aku ini aja, aku Nggak apa-apa, setuju jawaban deh. santai aja. Bayaran. Aku setuju deh sama Mas Doni. Kayak itu deh. Versi santai juga nggak apa-apa. Versi santai ya. Versi Kak Popi deh. Coba ulang lagi. Ulang lagi. Kalau Kak Popi sendiri nih, sering bertambah pengalaman Kak Popi di industri hiburan ini, apa yang paling berubah dari cara kamu memilih peran? Kalau zaman dulu ya, maksudnya ketika kayak kita ditawarin, jangan kan ditawarin untuk kayak awalnya kan, pengen main film tuh rasanya gimana sih gitu kan, pas dari awal-awal casting gitu, kok orang bisa sih main film gitu. Dulu kalau zaman dulu tuh aku kayak ya udah Mas casting aja dulu gitu kan. Terus ada momen sebenarnya kan kayak film itu menurut aku jodoh-jodohan juga. Bener. Kan. Kadang-kadang kita udah berusaha, aku casting terus-terusan kok gak dapet. Terus ada momen aku lagi jalan di mall, waktu itu di Citos. Ada astradanya Mas Rudi, siapa Mas Otoy gitu lagi hunting. Karena waktu itu gue lagi nyantai, gak ada yang kayak niat pengen apa-apa casting itu. Terus tiba-tiba kamu mau casting nggak? Besok datang aja ke Paso. Ya udah, karena memang nggak ngoyo banget, aku datanglah ke Paso. Udah gitu casting film Mengejar Mas-Mas, film pertama aku. Justru di saat kayak kita lagi nggak ngarep-ngarep banget, aku juga nggak dikasih ceritanya Mas. Itu tiba-tiba dikasih lainnya tuh di situ. Kebayang nggak sih? Aku nggak tahu ini cerita tentang apa segala macam. Ngobrol dulu bentar, terus udah dikasih line. Tiba-tiba aku udah coba casting, terus nggak tahu gimana, terus ngobrol-ngobrol siangnya nego, sorenya langsung reading sama Dina Olivia. Ya ampun. itu gue nggak tahu, kadang-kadang gue mikir ini Natural. Akhirnya yang nggak terpikirkan malah yang nggak direncanakan malah akhirnya wow langsung dapet. Gitu. Iya langsung dapet. Dan aku setelah kayak pas udah casting, aku kan baru dipersilahkan baca skripnya, aku baru tahu ceritanya seperti apa. Nggak yang kayak gimana sih kayak kita harus tahu dulu kan, kalau Mas Doni step-stepnya kayak harus tahu dulu ceritanya apa. Ini gue enggak gitu kan, tiba-tiba yang kayak ya udah dipungut aja gitu di Citos gitu kan. Itu pengalaman pertama kali ya main film. Mana gue pas sebelum casting pas datang belum mandi. Kan gue pikir ya udah kayak kan gue dulu jorok mandi kan. Ya udah yang penting gue cakep, udah datang casting udah itu pulang. Ternyata nggak kan, berharap juga kan? Harus sampai reading sampai sore, akhirnya gue numpang mandi di Paso, di handuk kecil apa segala macam kayak gitulah. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi pas awal-awal ya mungkin aku tidak berharap banyak gitu kan, kayak ya udah sejalannya aja, gue pengen ngerasain nih main film tuh gimana berakting, karena selama ini kan gue aktingnya cuma di FTV aja gitu kan. Dan gimana sih main film gitu. Semakin kesini kalau yang gue lihat ya udah pasti cerita, soalnya aku pernah kayak syuting film. Terus ketika kayak aku nggak fokus sama ceritanya banget Mas, dari awal pas dikasih cerita, harusnya tuh gue bisa kayak, gue nggak gitu suka nih sama karakter ini, atau nggak, gue nggak gitu suka dengan si cerita ini, kenapa harus gue ambil. Tapi zaman dulu kayak gue kayak ya udah buat pengalaman atau apa, tapi ternyata harusnya gue juga lebih harus memilih juga kayak Mas lebih Doni harus gitu bisa ya. memilih seperti Mas Doni. Tapi kan itu jadi pengalaman juga kan. Oh kelar dari situ kayak filmnya menurut gue sih kayak kurang memuaskan atau apa. Terus di sisi lain gue nya juga kayak kurang maksimal, jadinya ya semakin kesini ya ya itu makanya tidak ada jawaban lebih bagus dibanding jawabannya Mas Doni. Ya itulah, itu bisa apa-apa, jadi semua pedoman. orang kan kita mengerti akhirnya ya, semua kan ada pembelajarannya untuk Kak Popi sama Mas Doni sendiri. Awalnya juga saya juga nggak tahu gitu, sama kayak Popi juga gitu. Tiba-tiba ditawar casting gitu? Enggak, maksudnya gimana caranya ya gitu. Awalnya juga emang kita nggak tahu soal story lah, soal script lah, awal-awal. Yang kita emang belajar
seiring dengan waktu juga. Iya, semakin kesini kita jadi Iya. mulai aware sama ceritanya gimana, terus PH-nya, terus kayak kalau kita mikirin nanti mainnya sama lawan mainnya ini, enggak sih. Kalau aku Iya. enggak milih-milih sih, biasa aja. Justru pas waktu dibilang sama Mas Doni oke gitu. Langsung gitu. Ya iya gitu kan, maksudnya kayak keren gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu kita jadi belajar apa ya, bareng gitu sama produksi kita juga jadi mulai Ya, ngasih yang terbaik lah, supaya kita bisa ngasih yang terbaik juga buat produksi seperti itu. Benar. mulailah melihat yang tadi poin-poin itu yang Mas Doni Tadi sebutkan ini, ya. gitu, ini ya gitulah pokoknya. Berarti bisa juga nih artis atau aktor baru yang baru mau mulai industri hiburan, bisa dilihat tadi Mas Doni ngomong apa kan, jadi juga kepikiran mereka harus bagaimana untuk memilih perannya nanti gitu. Betul, tuh udah mateng. Wah keren. Oke, ngomongin film nih guys. Nih kalian berdua kan lagi ada project tuh, bajunya godaan lucu banget baju. Kocak ya? Iya, Ini bukan dagadu ya? Kemarin sempat ini dagadu ya, bukan? Jarang ya promo film, biasa kan poster gitu ya. Hmm. Ini posternya tapi nggak gini ya, ini only Enggak. bajunya aja gini gitu. Filmnya sebenarnya horor-horor serius ini, bukan. Ini kan Tapi lucu Ini ya. bercanda aja. bercandaan aja nih gitu. Emang promonya seperti ini gitu ya. Untuk mengurangi intensitas dari ketegangan di film Ketegangan, Godaan ya. Setan yang Terkutuk. Betul. Jadi balance, Dan ada kengeriannya lucu. ya. Biar Ada balance. lucunya, ada santai, ada seremnya gitu ya. Nanti seremnya pas nonton aja. Kalau dilihat ini kan nggak serem tuh, lucu. Lucu-lucuan gitu. Boleh dong ceritain Kak, film Godaan Setan yang Terkutuk itu menceritakan tentang apa sih? Mungkin Mas Doni Kak Popi. Dan Setan yang Terkutuk itu film horor religi ya. Dramanya juga ada. Ini mengangkat sebuah kisah keluarga Pak Ustadz Ahmad yang diperankan sama Mas Doni. Pak Ustadz Ahmad itu adalah seorang Ustadz Ruqyah yang biasa membantu lingkungannya kalau misalkan tetangganya ada kena gangguan iblis atau apa gitu. Nah, akan tetapi karena memang Pak Ustadz Ahmad sendiri biasa meruqyah orang-orang lain, justru di sini Pak Ustadz dihadapkan dengan harus meruqyah keluarganya sendiri. Ya ada aku, ada anak-anaknya. Aku di sini berperan sebagai istrinya Pak Ahmad, namanya Ibu Sri. Ibu Sri kita punya 2 orang anak. Ya itu Pak Ustadz sendiri akhirnya kayak dihadapkan dengan kondisi bahwa ternyata keluarganya sendiri yang harus diruqyah. Nah itu kan ketemu tuh tantangannya gimana, terus kayak dilemanya seperti apa sampai akhirnya ya berusaha untuk menyikapi permasalahan tersebut. Itu sih, tentang itu sih. Coba mau ditambahkan Mas Doni? Berarti emang lingkungan rumahnya tuh banyak-banyak yang kena gangguan iblis sampai masuk ke keluarga kalian juga gitu. Jadi Ustadz Ahmad itu sebenarnya orang yang suka menolong, meruqyah tetangga di sekitarnya. Tetangga sekitar. Rumahnya Ustadz Ahmad ini gitu. Nah, ada satu entitas jin yang selalu digagalkan usahanya untuk menghancurkan manusia. Oleh Ustadz Ahmad. Oleh Ustadz Ahmad ini, dan jin ini akhirnya punya dendam sama Ustadz Ahmad. Dan si jin ini sulit bahkan tidak bisa mengalahkan Ustadz Ahmad dalam keadaan dalam setiap konfrontasinya ya dengan Ustadz Ahmad itu. Nah si jin ini mencari cara nih bagaimana caranya mengalahkan Ustadz Ahmad ya gitu. Dan dia ngelihat ada sebuah celah yang kelemahan yang dimiliki Ustadz Ahmad. Itu keluarganya. Si jin ini pun juga mencari celah terkuatnya, dia ada di mana nih? Karena Ustadz Ahmad sebenarnya punya kesulitan materi sebenarnya. Dan karena Ustadz Ahmad, siapapun yang dia tolong, dia nggak pernah minta imbalan. Bahkan gitu. imbalan yang dikasih nggak pernah Ikhlas diterima. jadi ya? Ikhlas. Karena Ustadz Ahmad Dia merasa, ikhlas, istrinya ikhlas. Istrinya nyureng-nyureng aja gitu. nah emang mereka lagi ada kesulitan keuangan. Usaha mereka nggak maju. Yang namanya keluarga butuh materi kan. Nah di saat itulah jin itu masuk dalam bentuk manusia. Lagi goyah-goyahnya. Yang menawarkan uang yang berupa uang pesugihan. Itu sebabnya Ustadz Ahmad percaya bahwa segala macam kekuatannya itu berasal dari Allah. Gitu. Segala macam kekuatan yang melawan jin dan segala macamnya gitu. Nah begitu uang haram itu masuk ke rumahnya Ustadz Ahmad, dibeliin makanan lah, dibeliin segala macam keperluan. Jadi sudah menyebar ke Jadi keluarga tercemar lah ya. semua. Mulailah. Dan Mulailah. pintunya itu adalah ternyata Ibu Sri. Pintunya. Iya, karena memang ada
Nggak boleh di-spill ini ada ya. tagline-nya kan, jika ingin merusak sebuah keluarga, rusak dulu ibunya. Oh, gitu-gitu. Jadi, Happy wife, happy life. ya betul kan. Kelihatan sekarang kalau ibu-ibu rumah tangga nih ya di sekitar kita ya udah mulai pada mengeluh, terus kayak nggak bersyukur atau apa, itu berarti dia sudah dibisikin. Gitu. Gitu. Serem banget. Serem banget. Kalau karakter sendiri kalian di film Godaan Setan yang Terkutuk tuh Mas Doni itu karakternya seperti apa sih? Karakternya Ustadz Ahmad itu orang yang sabar, orang yang santun, orang yang suka menolong, orang yang sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya, berusaha membangun keluarga yang harmonis, seperti itu. Tapi di akhir cerita, segala keindahan yang terjadi di keluarga ini berubah 180 derajat. Plot Menjadi twist-nya sebuah tuh ya. Iya. malapetaka yang besar. Karena selama ini kan Ustadz Ahmad selalu bertempur di luar rumah. Keluar rumah. Tantangan terbesarnya Sekarang adalah tempurnya di keluarga tempurnya sendiri. keluarga sendiri, lawannya keluarga sendiri, dan ada kehancuran yang nggak disangka oleh Ustadz Ahmad. Begitu. Cerita ini. Wah, Justru di sini di film ini ya, di film Godaan Setan yang Terkutuk, kalau emang penampakan kayak hantu atau yang kayak iblisnya itu kayak ya ada. Tapi yang benar-benar ngeri itu sebenarnya ya kayak ya looknya manusia, tapi Benar. sifatnya gitu loh, sifat yang ditimbulkan, terus kayak apa yang dia lakukan itu justru kayak lebih serem ya. lebih menakutkan gitu loh dibanding kayak cuma kayak fisiknya yang kayak gimana Yang hancur gitu. hantu-hantu gitu ya. Ada memang, jadi ada penampakan. Mm-mm. Jadi anak paling kecilnya Ahmad, setiap keluarganya Ahmad punya kelemahan, ada yang diserang. Nah, anak yang paling kecil ini adalah anak yang ngerasa rumah adalah surga, rumah adalah surganya dia. Tapi keadaannya sama si jin ini dirubah, Jadi rumahnya bukan surga menjadi sebuah tempat yang sangat menakutkan dengan penampakan sosok yang menyeramkan, itu yang menakut-nakuti dia untuk ke dapur lah, Dia Nggak merasa berani rumah sholat gitu. lah. Kan kayak kita sehari-hari nggak sih? Tadi aku tonton trailernya yang awal-awal sholat tuh. Iya. Yang berbalik itu ya? Iya, berbalik itu. Ya kan relate kan sama kita. Iya, benar. Jadi kita kalau mau sholat sama teman juga hati-hati kan. Tapi jujur aku paling Dan dia serem kembali. lihat film horor yang ada adegan sholat itu, karena kan relate kehidupan sehari-hari Pas kita pulang, gitu. pas pulang kebayang nggak sih kita? Kebayang. Kemarin juga ada salah satu yang interview kita katanya, aduh gue jadi takut ini nih mau sholat tahajud katanya. Iya, karena gangguannya kan paling banyak katanya di sholat tahajud ya. Tapi kan kita Tapi nggak bertanggung jawabnya, itu siapa sih katanya gitu kan. katanya ini gitu. Bener nggak tuh mas? Ya gitulah. Ya gitulah. Ini nanti orang-orang jadi takut ya. Yang penting iman kita besar, percaya aja sama Allah gitu ya. Jadi kan itu semua juga nggak ada. Kalau Semoga kamu- ya. Semoga amin. Mm-mm. Karakter sendiri nih Kak Popi di film ini tuh istrinya Ustadz Ahmad, terus Ya betul, ada aku lagi tuh? namanya Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri ini punya 2 orang anak. Dia itu orangnya lembut, mengayomi anaknya, suaminya pokoknya dia ada tipikal yang kayak ibu rumah tangga banget gitulah. Ibu rumah tangga able. Ya. Iya, terus kayak patuh sama suaminya. Kita menjaga keharmonisannya dengan ya saling jaga satu sama lain. Terus dia juga agamanya kuat banget ya karena memang Suaminya Ustadz. iya, terus tapi di tengah kelembutannya itu di scene terakhir sebelum film habis itu nanti bakal kelihatan kayak seorang Ibu Sri itu bisa berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat Yang nggak biasanya dilihat sangat sama aku juga nggak berani ya, maksudnya kayak pas waktu ngambil adegan itu kayak ini adegan gila banget sih gitu, sampai kayak ini sadis sih, adegan tersadis yang pernah aku lakukan selama aku main film gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau orang udah ke setannya ya bisa sampai kayak gitu ya mas ya. Iya, Mungkin buat orang nanti yang nonton ada relate-nya mungkin ya. Karena kan banyak kan berita-berita yang kayak gitu ya mas ya. Iya, Kayak orang yang baik dilihat baik tiba-tiba ngelakuin kejahatan yang nggak Pakai disangka-sangka di ilmu-ilmu rumahnya gitu. hitam gitu ya zaman Iya. sekarang tuh. Nah itu emang diangkat dari kejadian-kejadian yang fenomenal gitulah. gitu.
ada orang yang soleh, baik, tiba-tiba keluarganya Bahkan pemuka agama juga ada kan gitu, ada yang kayak gitu. Ternyata yang nggak disangka-sangka banyak yang memakai ilmu-ilmu yang Iya. wajar gitu ya. wajar. Udah bener serem banget. Nah, bisa dibilang film ini kan tentang godaan dari setan tadi ya, yang akan merusak harmonisnya sebuah keluarga. Seberapa besar sih hantu itu merusak keluarga kalian di film ini? Wah, itu total chaos ya. Habis. Chaos banget. Iya, semuanya udah kayak Akhirnya. wah, Jadi saling dicuci otak semua gitu ya, keluarga gitu. udah masuk, udah ya masuk secara pelan-pelan, dimanipulasi, terus dibelokkan secara pelan-pelan sampai akhirnya habis. Habis-habisnya. sehabis apakah itu? Hancur-hancurnya. Berarti nggak langsung instan yang keluarga ini hancur gitu ya? Enggak. Ada enggak, pelan-pelan, step by step-stepnya. step. Step by stepnya seperti itu. Emang dibangun secara pelan-pelan kengeriannya gitu sampai endingnya ini kehancuran total adanya di ending. Ada level-levelnya, level 1 Iya. hancurnya segini, Secara level pelan-pelan, 2, level 3, sampai level Diserang 5. satu-satu sih. Gitu. Iya. Berarti jadi diserang ada tentang keluarga juga, anak ke orang tua ke anak, ke suami, ke istri Suami ke gitu ya. istri, iya. Anak ke pergaulannya, maksudnya ke teman-temannya juga gitulah. Iya. Ya makanya relate juga kan sama anak-anak zaman sekarang Iya, juga kan, sama pasti kehidupan. cobaan tuh banyak banget kan. Kalau dibilang cobaan tuh manusia dicoba kayaknya dari dulu deh, sampai kita mau mati nggak sih? Gitu, jadi Harus pinter-pinter sih sebenarnya kita sana. Bener kata Mas Doni tadi Kayak lagi-lagi. nonton. Udah kita yang terkutuk. tanggal 15 Mei 15 Mei. 2025. Ya, Nah, Mas Doni sendiri kan udah keberapa kali nih memerankan sebagai peran ustadz nih? Ada nggak sih yang membedakan peran ustadz di film ini sama film yang lainnya? Kalau Ustadz di Negeri Lima Menara, dia seorang pendidik aja, nggak ngerukiah kan. Gitu. Ustadz di mana lagi ya? Di mana lagi? Sosok ketiga ya? Oh, sosok ketiga. Itu cuma sebentar. Ini yang spesifiknya Ini Ustadz spesifik. Ruqyah di sini Di sini ya. kalau ngelihat apa namanya, yang membedakan Ustadz Ruqyah dengan film yang lain, ini lebih ngelihat ke dalam, ke keluarganya, bahwa seorang yang imannya kuat, seorang yang memang sangat yakin dengan kekuatan ilahi, itu bisa hancur juga loh. itu aja bisa kena. Itu bisa kena loh. Benar. Gimana kamu yang sholat cuma Idul Adha aja? Ada yang ngerasa nggak? Jangan, aku juga suka gitu sih, Idul Fitri suka ngeles. Lagi halangan gitu. Segitu dahsyatnya manipulasi si Hantu ini setan ya. ini. Mungkin kalau peran-peran yang lain kan Ustadz untuk membantu orang luar, ini kan Ya. ke keluarga sendiri. Ini lebih diliatin gitu ya. ke dalamnya, ke keluarganya, lebih dekat lagi ke permasalahan sehari-harinya, Benar. kehidupan sehari-harinya dengan istrinya seperti apa, itu lebih dikupas lagi, lebih dalam lagi, melihat ke dalam, ke kenyataan yang sangat relate dengan kehidupan kita. Tapi jadi ngaruh nggak Mas ke kehidupan pribadi, ke istri gitu? Jadi suka kayak, kan godaan setan ini banyak ya gitu. Iya. Jadi kebawa nggak sih di peran tuh sama Enggak aslinya sih, gitu? kalau yang untuk yang ini saya batasin sih gitu, enggak. Ya ini Ahmad, Doni Doni, Alamsyah, gitu. saya pisahin. Ya, saya bedain. Dari judulnya nih, godaan setan yang terkutuk. Emangnya seberapa jauh karakter yang kamu perankan tersiksa oleh godaan setan ini? Jauh banget kita ya. Seberapa jauh karakter yang kita mainkan ini tersiksa Oleh godaan setan ini, kan godaan setan yang terkutuk gitu. Untuk Bu Sri sendiri deh, seberapa tersiksanya sih? wah itu sangat banget ya, sampai dari awal tuh kayak udah mulai dipupuk tuh sama setan tuh rasa tidak bersyukur itu, rasa kayak udah lelah, Udah goyangnya pengen udah menyerah. mulai. Terus kayak kenapa sih suami gue kok nggak mau menerima rezeki yang menurut gue tuh halal gitu. Jadi lama-lama bertubi-tubi sampai akhirnya wah itu bikin flip 180 derajat, dan benar-benar jangankan awalnya dia tersiksa, akhirnya dia menyiksa. Nah lo seperti itu. Apakah itu spoiler? Enggak dong. Nggak sih, Tenang aja di trailer. Iya benar. Kita kan harus menceritakan juga kan gitu. Gitu. Kan bikin penasaran juga mungkin dari Iya. orang-orang Kapopi ngomong kayak gini, jadi penasaran sama Awalnya filmnya. tersiksa, ujungnya jadi menyiksa. Menyiksa. Benar Oh. kan? Kebayang kan? Iya.
Kayak Kalau Ustadz Ahmad Ustadz sendiri Ahmad nih? juga ngerasa yang dia tahu keluarganya adalah keluarga yang sudah Harmonis dan gitu. sudah sesuai dengan ajaran yang baik. Jalan Allah Ya, gitu jalan ya. Allah lah gitu. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan dia ngerasain kok semuanya secara perlahan-lahan ada yang berubah nih. Dari anaknya yang berubah, selalu ketakutan di rumah, ada apa gitu. Apakah ada jin yang jahat di situ, tapi ternyata dia nggak ngerasain. Karena Ustadz Ahmad sendiri pun juga nggak ngerasa bahwa kekuatannya itu sebenarnya menurun semenjak dia makan uang pesugihan itu gitu. Yang dibawa sama diduga-duga ibu itu Sri. ya. Iya, jadi dia nggak bisa ngelihat tuh, nggak bisa ngelihat ada gangguan di rumahnya gitu. Dan ada anaknya juga yang tadinya dia yakin anaknya itu adalah anak yang baik juga, oh tiba-tiba berubah Salah perangainya, juga. attitude berubah, semakin nggak terkontrol gitu. Dan emosi, kemarahan Ahmad yang biasanya bisa ditahan, ini nggak bisa ditahan. Udah mulai tuh Lama-lama jadi saling ini satu sama lain ya. Jadi satu sama mulai lain. crash Bu Sri sama Ustadz Ya, Ahmad tuh dengan jadi mulai anaknya ada. semuanya gitu, makin kacau dan Relate nggak sih sama Aturan keluarga di sekitar kita ya nggak sih? Relate nggak sih? Boleh nanti Kadang-kadang komen kita- kali ya. Kadang-kadang kita juga kan di rumah gitu ada pertengkaran yang kayak mungkin kesannya sepele tapi siapa Tapi tahu jadi pertengkaran dipendam, itu dipendam. memang dipicu dari ya kayak bisikan setan. Iya, Si setan dendam ini. sih yang paling Mm-mm. parah tuh ya, paling besar tuh pasti. tersinggung, egonya segala macam. Kan. Berarti di film itu tuh mulai keras-keras gitu hal-hal kecil aja jadi besar gitu ya. Awalnya hal kecil masih bisa ditahan, Masih bisa di nambah lagi masalah, semakin tidak bisa ditahan. Lama-lama permasalahan semakin besar. Nah akhirnya jadi emang udah nggak tertahan. numpuk makin di ini numpuk Ya, dar pecah. meledak Meledak, gitu ya. Wow. Boleh deh 3 kata untuk film Godaan Setan yang terkutuk. Ngeri, Ngeri, sadis sadis, dan apa ya? Ngeri, sadis dan miris. Iya, karena ada miris. drama Iya, miris. keluarganya juga ya. Ngeri, sadis dan miris. Paket Miris lengkap. sih gue setuju tuh miris. Iya, miris banget sih. Miris karena ngeri banget kalau misalkan kita itu terjadi di rumah ya. Gitu. Iya, benar. Miris, miris. Di kehidupan nyata ya. Ah, iya. Ngeri banget. Mas Doni 3 apa? Menegangkan, Menegangkan, miris pastinya ya. miris, Menegangkan, miris dan tuntunan mungkin. tuntunan. Keren. Tuntunan nih yang kita semua nggak familiar ya. Keren. Berarti harus nonton film itu baru tahu 3 kata dari masing-masing. Ya. Iya. Bu Sri dan Pak. Oke, boleh dong promosiin kakak-kakak nih filmnya gimana? Maaf. Ya buat Sobat Bintang jangan lupa saksikan film Godaan Setan yang Terkutuk. Dia bisa ditonton di bioskop tanggal 15 Mei 2025 ya. Ya. Di bioskop-bioskop terdekat dekat rumah kamu. Nonton. Jangan nonton sendiri ya. Ya nggak bawa. apa-apa sih. Nonton sekeluarga kalau Nonton sekeluarga Langsung. harus serem juga. Oke nih terakhir nih kita mau main namanya quick question. Jadi disordered. Jadi kakak Mas Doni sama Kak Popi harus jawab cepat. Jadi nanti ada pilihan dari aku, misalkan pantai atau gunung. Pantai, gunung. Nanti alasannya disebutkan kenapa. Oke. Oke, yang pertama nih Kak Popi, motor gede atau mobil klasik? Pergede loh. Motor gede lah langsung nih. Harus dijelasin nggak Oh kenapanya? harus dijelasin? Iya. Jelasin. Oh dijelasin karena aku suka terkena angin gitu ya. Kalau klasik kan memang antik, bagus, lucu. Cuma aku kadang-kadang nggak mau cari masalah. Karena yang klasik-klasik gitu kadang-kadang harus apik. Banyak dan harus- jajannya ya. banyak jajan dan kesabarannya harus besar juga. Jadi sorry gue nggak sabaran. Kantongnya harus banyak juga. Gue mah yang sehat lah, motor sehat besar itu luar biasa sih. Kalau Mas Doni nih, motor gede atau mobil klasik? Tuh gede lah. Kenapa tuh? Rasanya nyaman. Wih. Untuk yang suka motor relate ya, motor Relate. gede ya. Oke, mungkin Mas Doni dulu boleh deh. Konser jazz atau rock? Rock. Kenapa tuh? Karena jiwa gua rock sebenarnya gitu. Ustadz milenial. Dalam hatinya rock. Kalau Kak Popi nih, konser jazz atau rock? Ya udah pasti rock lah. Kalau pilihannya selain jazz atau punk ya gue akan pilih punk gitu. Oh, kalau Ya, ini rock. Iya rock boleh lah. Rancid. Iya Rancid.
apa Sex Pistol kayak gitu. Wow, nyambung ya berarti ya dari selera musiknya juga. Iya. Kayak kita nggak dengerin jazz, maksudnya jazz bisa Jazz didengarkan. bisa dengerin. Jalan-jalan sendiri atau bareng teman-teman, Kak Popi? Kemana dulu? Kemana aja? Jujur kalau aku sendiri. Lebih nyaman ya. Ya lebih bisa mau berhenti kapan, mau kemana itu semua keputusan ada di tangan aku. Kalau sama teman-teman kita harus negosiasi apa segala macam ini itu. Ya udah buat bersama, tapi kayaknya gue lebih suka sendiri. Kayak sendiri kan ada puas juga ya kalau sendiri. Kalau Mas Doni nih, jalan-jalan sendiri atau bareng teman-teman? Dulu gue kalau jalan-jalan kebanyakan sendiri. Sekarang ada buntut ya? Langsung ditutup Wih, istri. Bener, berarti Kak Popi kalau ada jawaban sama suami? Enggak, sendiri. Tetap sendiri. Iyalah, kita di rumah udah ketemu suami, main motor ketemu suami, berhobi udah ketemu suami, ya butuh ada kan Ada momennya. buat penyendiri tuh beda lagi. Maksudnya walaupun kita udah nikah juga tapinya Ada me kita time-nya ya. butuh momen sendiri juga sih. Oke, next nih untuk buat Kak Popi only. Bikin tato impulsif atau bikin tato yang direncanakan? Kalau dulu impulsif ya, kalau sekarang lebih merencanakan dan lebih lebih merencanakan gimana bisa di ACC suami ya, cari Lebih rencanakan dalam arti iya ya? lebih merencanakan itu. Waktu itu udah pernah minta maaf kan, kalau cowok-cowok juga kan lebih baik minta izin apa minta maaf, cewek juga sama gitu Sama kan. ya. Lebih baik minta maaf. Iya, aku pernah minta maaf nih nama anak aku ini, minta maaf dong karena udah berangkat duluan. Kalau next juga aku udah ada cita-cita tuh pengen ini, tulisannya ini. Udah digambar-gambar juga sendiri kita gitu. Cuma ya lebih baik tato yang terencana lah. Sama rencana untuk meminta izin. Minta maaf lah. Minta maaf. Ya nggak usah minta izin lagi, sekarang minta maaf aja ya. Enggak, karena gue menghargai suami gue, jadi biar gimana pun cukup sekali ini juga, karena itu bablas gitu kan. Bukan bablas sih, kayak ada bos aku bikin, ini nama anakmu, Pok, nama anakmu. Oke, bikin. Cuma aku mau serebel apapun juga, kan aku udah komit ya. Jadinya kalaupun memang aku pengen melakukan yang masih pengen gitu, misalkan kayak piercing atau tato, itu harus izin sih. Izin suami sih Ya, lebih penting ya. Bukan takut sih, aku menghargai aja. Benar-benar. Oke, next nih. Kencan pertama di warung kopi atau dinner fancy di restoran? Mas Doni. Serius banget kayak pertanyaan yang tanya. Kayak mendalami banget. Soalnya langsung ke visual di kepala gua gitu. Mau kencan di mana? Oh, kencan di Kan ini POV cowok nih. cowok. Iya. Mau ngajak cewek Fancy tuh. Fancy lah. Kalau Fancy. fancy ngajak cewek. Alasannya apa tuh? Ya, Nyaman ya. Menyenangkan dia lah. Wih, Menyenangkan dia. suasana gitu ya. Iya, memanjakan dia, menyenangkan dia gitu. Kalau Kak Popi nih, kencan pertama di warung kopi atau dinner fancy di restoran? Dinner fancy tuh banyak yang harus dijaga apa segala macam. Aku warung kopi nggak apa-apa asal omongannya makna. Itu sih. Nongki-nongki ya zaman sekarang Iya, ya. tapi yang terpenting kan itu kayak Chemistry-nya. ya chemistry-nya, pembicaraannya kayak gitu. Udah mahal-mahal terus nanti bajunya gimana, terus kita jadi kagok nggak bisa menjadi diri sendiri. Nggak bisa ngobrol yang gimana gitu ya kalau di tempat-tempat fancy gitu. Oke, next nih, Kak Popi lu deh boleh. Salah manggil orang sayang di depan umum atau salah peluk orang di konser? Salah perut. Oh, mendingan milih mana? Iya. Mendingan sayang lah, kalau udah meluk ya rugi dong. Udah bisa gitu ya. Mendingan salah panggil sayang aja. Tidak di depan umum, toh udah kita kabur aja abis itu ya. Sayang gitu, terus dia yang nengok, dia pengen banget tuh Sayang sama atau aku. alibinya, oh iya sayang gitu. Dari telepon. Gak apa-apa, itu aja sih, salah panggil aja. Kalau Mas Mas Doni, Salah panggil aja lah. Paling juga dibalas, Jangan. paling dibalasnya di sayang juga gitu. Ada apa sayang gitu Yoi. kan. Terus udah kan salah gitu. tapi pernah nggak kejadian aslinya kalian salah manggil orang, Pernah. salah manggil suami sama istri Pernah lah masing-masing? gitu. Pernah. Gimana Pernah tuh? salah gandeng. Jangan gitu. Terus yang ceweknya juga kaget dong. Oh Mas Gua Doni nih gitu. Udah gitu bukan. Mukanya udah gitu. Pas balik gue, mukanya udah begitu. Berarti yang digandeng seneng dong. Aduh digandeng Mas Doni nih. Enggak, mukanya udah begitu.
Nyureng. Kaget juga. Kak Popi pernah nggak salah manggil orang atau kejadian lucu gitu? Apa ya? Enggak sih, aku paling kayak pas abis sesar aja sih, abis sesar. Terus kan sempet ditengok sama suami. Aku nggak sadar, aku ngomong kamu siapa, udah gitu doang. Kan masih Iya, bius iya, mas. betul. Iya masih ada efek itunya ya. Terus dia kan sok-sok di sini kan kayak baca doa atau apalah kayak apa gimana Azan. mesra gitu kan. Kan kita masih yang siwer-siwer gitu kan. Masih fly lemes-lemes gitu. Iya. Terus kayak kamu siapa gitu. Makanya ke suami itu doang. Tapi suaminya responnya apa? Dia Biasa cuma, aja ya, gitu. Lupa ya dia ngomong apa. Pokoknya itu juga aku lagi itu mabuk, lagi ini juga kan. lagi nggak fly. tahu juga. Fly. Mungkin kayak ya udah itu belum hilang kali ya efek biusnya gitu efek ya. biusnya kan lumayan. Oke kakak-kakak, thank you so much. Terima kasih. Tangan dulu dong. Udah kasih, main Tasya. di Bincang Bintang. Jangan lupa nonton film Godaan Godaan Setan yang Setan yang tertutup bioskop 15 Mei 2025. Dan jangan lupa juga nonton video talk show kita di Tabloid Bintang di YouTube. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Thank Tabloid Bintang. you.